Halo teman-teman, selamat datang di Asinkronus Ekonomika Industri 1. Pada kesempatan kali ini, saya Fajri, dosen di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, akan menyampaikan latihan 9.3 duopoli dengan biaya asimetrik fokus pada soal nomor 2. Nah, soal nomor 2 itu Anda diminta untuk menentukan keseimbangan Chamberlain Joint Profit Maximization. Artinya kedua perusahaan saling menyadari perilaku kooperatif gitu ya. Nah, dengan menduga atau dengan asumsi zero conjectural variation. Ya, dengan soal yang sama, bagaimana cara menyelesaikan problem Chamberlain? Mari kita tulis ulang dulu ya. Jadi saya punya 100 min 0,5 X1 plus X2 seperti ini. Kemudian C1-nya adalah 5 X1 dan C2-nya adalah 0,5 X2 kuadrat seperti ini. Ya. Eh, Jika sudah begitu, maka kita bisa menyusun fungsi laba untuk kedua perusahaan. Ya, berarti di sini step pertama Anda harus menentukan fungsi laba, oke, fungsi laba gabungan. Fungsi laba gabungannya seperti apa? Yaitu Pi besar sama dengan Pi1 ditambah Pi2 seperti ini ya. Pi1 ditambah Pi2 di mana Pi1 itu terdiri dari R min C ini ya. Jadi kalau Anda bikin ini Pi besar ini itu sama dengan R1 min C1 ditambah dengan R2 min C2 ya. Kalau sudah begini Anda bisa kumpulkan itu Pi besarnya adalah R1 ditambah R1 dikurangi C1 kurangi C2 seperti ini. Oke. Nah, R1 itu adalah P kali D1 dan R2 adalah P kali D2 kan begitu ya. Oke, berarti di sini saya punya P-nya adalah P D1-nya adalah X1 ditambah PX2 dikurangi C1 min C2 seperti ini. Berarti saya punya P besarnya adalah P-nya bisa keluar berarti P X1 ditambah X2 seperti ini. Min C1 min C2. Kalau sudah seperti ini, maka Anda bisa mensubstitusikan P-nya ini ke dalam sini. Berarti saya punya di ruas sini aja ya. Saya punya di ruas ini, kita susun ini P besarnya. Nah, itu sama dengan 100 min 0,5 X1 ditambah X2 kan? Nah, seperti ini dikali dengan X1 plus X2 seperti ini dikurangi dengan eh, C1-nya tadi itu adalah 5 X1 ya. 5 X1 minus 0,5 X2 kuadrat seperti ini. Oke ya. Nah, kalau begini Anda berarti harus menyelesaikan semuanya ini. Jadi Pi besarnya tidak lain adalah ini sendiri dikali ke depan, berarti kan 100 X1 plus X2. Kemudian ini kali ini berarti min 0,5 X1 X2 dikali X1 X2 berarti X1 plus X2 kuadrat ya. Min 5 X1 min 0,5 X2 kuadrat. Nah, selanjutnya Anda bisa lakukan ekspansi itu yang masih kuadrat. Berarti Pi besarnya adalah 100 X1 ditambah dengan 100 X2 dikurangi 0,5 X1 X2 kuadrat. Berarti kan depan kuadrat berarti X1 kuadrat plus 2 kali depan kali belakang. 2 X1 X2 plus belakang kuadrat seperti ini. Ya kan? Sorry. Kan? Terus habis itu min 5 X1 min 0,5 X2 kuadrat.
Selanjutnya Anda tuntaskan itu perkaliannya untuk pi besar berarti 100x1 plus 100x2 gitu ya, min 0,5x1 kuadrat min 2 kali 0,5 berarti 1 ya, berarti x1 x2 habis itu min 0,5 x2 kuadrat min 5x1 min 0,5 x2 kuadrat. Sehingga pi besarnya itu adalah 100x1 ditambah. Nah, 100x1 bisa disederhanakan ya. 100x1 dengan 5 ini berarti tinggal 95 ya. Oke, 95x1. Terus habis itu ya ini nggak punya teman ya. Berarti plus 100x2 seperti ini. Kemudian berapa lagi ini? Udah ya, nggak ada lagi teman. Berarti min 0,5x1 kuadrat. Terus kemudian min x1 x2. Nah, ini dengan ini. Berarti min x2 kuadrat. Seperti ini ya. Oke. Nah, silakan Anda sudah dapat ini persamaan terakhirnya. Persamaan satu. Nah, kita turunkan ini. Berarti apa namanya, syarat maksimum minimum. Syarat maksimum atau minimum. Ya, syarat maksimum minimumnya berarti eh, do pi besar ya kan per do x1 kan itu sama dengan nol, atau do pi besar per do x2 itu juga sama dengan nol. Nah, kita turunkan ya teman-teman ya sekarang ya. Berarti do pi besar per do x1 itu sama dengan 95 min min. Nah, ini berarti min x1 ini ya. Min x1. Terus habis itu ini ya min x1 karena turunannya ini kan kali 2 ya. Nah, terus yang terhadap x1 berarti min x2 sama dengan nol. Sementara yang kedua adalah do pi per do x2. Jadi sekarang turunan terhadap variabel x2 yaitu 100, habis itu min x1 ya, min x1 min 2x2 sama dengan nol. Nah, Anda langsung hitung ini, selesaikan. Berarti kan di sini sama saja X1 plus X2 sama dengan 95. Yang di sini berarti X1 plus 2X2 sama dengan 100. Seperti ini ya. Jadi kalau sudah Anda bikin seperti ini, maka ini boleh Anda eliminasi, substitusi seperti biasa, eliminasi substitusi sekarang besar kurangi kecil aja ya ini. Jadi coret-coret ini kurangi ini berarti min x2 sama dengan min 5. Berarti x2 sama dengan 5 ya. X2-nya sama dengan 5 berarti X1-nya berapa? Anda substitusi ke persamaan ketiga. Nah, berarti X1 ditambah X2 sama dengan 95. Di X1 ditambah 5 sama dengan 95. X1 sama dengan 95 dikurangi 5 sama dengan 90. Jadi dengan menggunakan keseimbangan Chamberlain, maka yang didapatkan oleh perusahaan berapa tadi? 2 ya. Ya, itu adalah sebanyak 5 gitu ya. Dan perusahaan satu itu sebanyak 9. Jadi kesimpulannya di sini, kesimpulannya Chamberlain berarti CC itu adalah 90,5 ya. Di mana ini adalah yang dipasok oleh perusahaan satu dan ini yang dipasok oleh perusahaan kedua. Nah, berarti jumlah pasokan di dalam pasar berapa? Yaitu 90 tambah 5 itu 95. Oke, berapa harganya? Harga yang bisa ditetapkan oleh perusahaan yang melakukan kerjasama tersebut, berarti ada substitusi aja ya. 100 dikurangi 0,5, 90 ditambah 5. Gitu kan. Berarti P-nya sama dengan 100
dikurangi setengah daripada 95. Gitu ya. Setengah dari 95 itu berapa sih? 4 berapa? 475 ya. 475. 475 mungkin ya. Jadi kan P-nya sama dengan 100 dikurangi 47,5 ya. Saya pikir 47,5 tepat ya. 47,5 berarti tinggal berapa? Berarti tinggal 53 ya. 53,5 ya. Ya. Jadi P yang bisa ditetapkan adalah 53,5 seperti ini. Itu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang tadi, mungkin kalau kalian lihat berapa kalau yang tadi? Nah, kalau yang Kurnot itu menetapkan harga di 45 kalau yang video sebelumnya. Nah, sekarang eh, dengan bekerja sama dia bisa memarkup harga lebih tinggi 53,5. Nah, perilaku inilah yang kemudian identik dengan perilaku monopoli di dalam oligopoli. Jadi kekuatan pasar yang dia miliki itu bisa dilakukan dengan cara bekerja sama. Artinya ketika diri kita itu mungkin tidak punya kemampuan yang begitu mumpuni, maka satu-satunya jalan untuk mendapatkan keuntungan adalah bekerja sama. Nah, dalam konteks zero conjectural variation ini, bekerja sama dinilai sebagai salah satu alternatif pilihan, ya kan, di luar dari pilihan yang bersaing sempurna tadi itu, atau bersaing dengan cara ketat gitu ya, dari sisi oligopoli, duopoli, gitu ya, yang kemudian menuju kepada Cournot tadi itu. Nah, itu teman-teman terkait pembahasan Chamberlain. Nah, untuk pembahasan berikutnya terkait Stackelberg, kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.